Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM 029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Gerbang Logika Konversi Bilangan, Multiplexer, dan Flip-flop dengan mata kuliah yaitu Sistem Digital. Di sini kita akan membahas 4 materi, yaitu memahami apa itu gerbang logika dan konsep dasarnya, jenis gerbang logika dasar dan gabungannya, dan simbol dan fungsi gerbang logika. Yang kedua itu kita memahami konsep sistem bilangan yang digunakan dalam sistem digital dan melakukan konversi antar berbagai sistem bilangan yang contohnya itu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Yang ketiga, multiplexer, fungsi, aplikasi, prinsip kerja, jenis-jenis, dan keuntungan. Yang terakhir adalah flip-flop, fungsi, prinsip kerja, jenis-jenis, dan aplikasinya. Kita masuk yang pertama, yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian digital yang digunakan untuk memproses sinyal biner. Sinyal biner hanya memiliki 2 nilai, 0 rendah dan 1 tinggi. Fungsi utama gerbang logika adalah untuk membuat keputusan berdasarkan masukan input. Di sini jenis-jenisnya yaitu ada AND gate menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukan 1. Yang kedua ada OR gate menghasilkan keluaran 1 jika salah satu masukan 1. Yang ketiga NOT gate membalik nilai masukan jika masukan 0 keluaran menjadi 1 dan sebaliknya. Yang keempat NAND gate kebalikan dari AND gate menghasilkan keluaran 0 hanya jika semua masukan 1. NOR gate kebalikan dari OR gate menghasilkan keluaran 1 hanya jika semua masukan 0. XOR gate menghasilkan keluaran 1 jika hanya satu masukan bernilai 1. XNOR gate kebalikan dari XOR gate menghasilkan keluaran 1 jika semua masukan bernilai sama. Kita masuk di gerbang AND, yaitu simbolnya gerbang AND biasanya digambarkan seperti bentuk setengah lingkaran dengan 2 atau lebih garis masukan di sisi kiri dan 1 garis keluaran di sisi kanan. Fungsi keluaran akan aktif 1 hanya jika semua masukan juga aktif 1. Di sini saya memperlihatkan gambarnya. Contoh kasusnya itu jika lampu hanya menyala ketika 2 saklar ditekan bersamaan, maka ini adalah representasi dari fungsi AND. Di gerbang OR-nya, di sini ada simbolnya, yaitu gerbang OR digambarkan seperti panah dengan 2 atau lebih garis masukan dari 1 garis keluaran. Fungsi keluaran akan aktif 1 jika salah satu atau kedua masukan aktif. Di sini ada gambarnya. Contoh kasusnya itu jika sebuah kipas dapat dinyalakan baik sebuah tombol utama atau tombol cadangan, maka ini adalah representasi dari fungsi OR. Kita masuk ke gerbang NOT. Gerbang NOT biasanya digambarkan dengan bentuk segitiga, diikuti lingkaran kecil di ujungnya. Fungsi membalikkan nilai masukan. Jika masukan 0, keluaran menjadi 1 dan sebaliknya. Di sini ada gambarnya. Dan contoh kasusnya itu jika sebuah sistem akan mati hanya ketika tombol keamanan tidak ditekan, maka ini adalah fungsi NOT. Kita masuk di gerbang NAND.
dan NOR. Gerbang NAND simbolnya adalah gerbang N dengan lingkaran kecil di ujung keluaran. Keluaran akan aktif 1 kecuali semua masukan aktif. Di sini adalah gambarnya. Kita masuk di gerbang NOR. Simbolnya adalah gerbang OR dengan lingkaran kecil di ujung keluaran. Keluaran akan aktif 1 hanya jika semua masukan tidak aktif. Di sini ada gambarnya. Kita masuk di gerbang XOR dan XNOR. Gerbang XOR simbolnya adalah gerbang OR dengan garis tambahan di depan. Keluaran akan aktif 1 hanya jika salah satu masukan aktif, tetapi tidak keduanya. Gerbang XNOR simbolnya adalah gerbang XOR dengan lingkaran kecil di ujung keluaran. Keluaran akan aktif 1 jika kedua masukan memiliki nilai yang sama. Ini adalah gambarnya. Kita masuk di gerbang logika, dapat digabungkan untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Contohnya itu yang pertama ada half adder, menggunakan gabungan gerbang XOR dan AND untuk menjumlahkan dua bilangan biner. Yang kedua ada full adder, menggunakan gabungan beberapa gerbang logika untuk menjumlahkan 3 bilangan biner. Kita masuk yang kedua yaitu konversi bilangan. Kita masuk di sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk merepresentasikan angka dalam berbagai format yang berbeda. Sistem bilangan digunakan untuk komunikasi antar manusia dan mesin, terutama dalam sistem digital. Di sini ada jenis-jenisnya yaitu desimal, basis 10, menggunakan angka 0 hingga 9, umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada biner, basis 2, menggunakan angka 0 dan 1, dasar dan komputer dan sistem digital. Yang ketiga ada oktal, basis B, basis 8, menggunakan angka 0 hingga 7, digunakan sebagai representasi digital biner. Yang terakhir ada heksadesimal, basis 16, menggunakan angka 0 hingga 9 dari huruf A dan huruf A sampai F, digunakan untuk merepresentasikan data dalam jumlah besar. Di sini ada jenisnya. Biner terdiri dari 2 yaitu angka 0 dan 1. Angka 0 dan 1 atau biner tersebut merupakan dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Di sini ada oktal terdiri dari 8 angka yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan oktal tidak memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibanding bilangan biner. Dengan adanya bilangan oktal lebih memudahkan untuk dalam mengkonversi suatu nilai bilangan. Desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka sebagai berikut yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling mudah digunakan karena tidak berbasis. Namun bilangan desimal dapat mempermudah konversi. Yang terakhir ada heksadesimal, adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol bilangan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
A, B, C, D, E, dan F. Di sini ada konversi antar sistem bilangan, konversi desimal ke biner. Langkah-langkahnya yaitu bagi angka desimal dengan 2, catat sisa hasil bagi 0 atau 1 sebagai bit biner, ulangi pembagian hingga hasil bagi 0. Tuliskan bit biner dari sisa hasil bagi secara terbalik dari bawah ke atas. Di sini saya menambahkan contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi biner ke desimal. Kalikan setiap digit biner dengan 2, dipangkatkan dengan posisi digit dimulai dari 0 dari kanan. Jumlahkan hasil perkalian tersebut. Di sini ada contohnya. Nah, kita masuk ke konversi biner ke oktal. Kelompokkan digit biner menjadi 3 digit dari kanan ke kiri, tambahkan 0 di depan jika diperlukan. Konversi setiap kelompok 3 digit ke bilangan oktal. Di sini ada contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke konversi biner ke heksadesimal. Kelompokkan digit biner menjadi 4 digit dari kanan ke kiri. Tambahkan 0 di depan jika diperlukan. Konversi setiap kelompok 4 digit ke bilangan heksadesimal. Sini ada contohnya. Konversi biner 11001 ke heksadesimal. Tambahkan 0 bagi 0001 1001. Konversi 001 sama dengan 1 kali 1001 sama dengan 9, hasil 19 heksadesimal. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah rangkaian logika digital yang berfungsi untuk memilih salah satu dari banyak input dan mengirimkannya ke satu output. Disebut juga sebagai data selector. Digunakan untuk menghemat jalur komunikasi dalam sistem digital. Multiplexer disebut juga rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan signal digital dan diproses oleh komponen processing atau selektor untuk menghasilkan satu keluaran. Rangkaian multiplexer adalah merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen digital pada bagian masukan. Fungsi dan aplikasi multiplexer yaitu memiliki salah satu input untuk diteruskan ke output berdasarkan sinyal kendali. Multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah signal digital, karena komponen utamanya merupakan gerbang digital. Aplikasi yang digunakan multiplexer yaitu sistem komunikasi data, pengolahan sinyal digital, multiplexing sinyal audio atau video. Yang terakhir, sistem pengendalian mikroprosesor. Di sini ada prinsip kerja multiplexer, yaitu input data, beberapa saluran input contoh, dioda 0, dioda 1, dioda 2, dan dioda 3. Yang kedua, sinyal kendali. Menentukan input mana yang diteruskan ke output. Yang terakhir, output, saluran tunggal yang dipilih. Di sini ada jenis-jenis multiplexer, yaitu yang pertama multiplexer 2 input 1 output, multiplexer 4 input 1 output. Yang ketiga multiplexer 8 input 1 output, 16 input 1 output. Keuntungan menggunakan multiplexer yaitu 1. Mengurangi jumlah kabel yang dibutuhkan dalam sistem komunikasi.
Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Yang terakhir, menyederhanakan desain rangkaian logika digital. Yang terakhir kita masuk di flip-flop. Pengertian flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat menyimpan satu bit data, berfungsi sebagai memori dasar dalam sistem digital. Dikenal juga sebagai elemen penyimpanan bistable karena memiliki dua keadaan stabil, logika 0 dan 1. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multi-vibrator bistable. Oke, kita masuk ke fungsi flip-flop. Menyimpan data sementara dalam sistem digital digunakan untuk membuat register, counter, dan memori. Menyediakan sinkronisasi data dalam sistem yang dikendalikan oleh clock. Kita masuk ke prinsip kerja flip-flop. Flip-flop memiliki input, output, dan sinyal clock pada sebagian besar jenis. Yang kedua, bekerja sebagai perubahan pada sinyal clock. Yang terakhir, setiap jenis flip-flop memiliki tabel kebenaran dan karakteristik yang berbeda. Di sini ada jenis-jenisnya. Nah, kita masuk di SR flip-flop. Adalah flip-flop yang digunakan dalam sistem digital. Fungsi dasar menyimpan data rentan terhadap kondisi ambigu ketika S sama dengan R sama dengan 1. Yang kedua ada D flip-flop. Adalah flip-flop yang banyak digunakan dalam sistem digital. Menyimpan data pada tepi clock, menghindari kondisi ambigu. Yang ketiga ada JK flip-flop, digunakan untuk menghilangkan kelemahan flip-flop SR. Perbaikan dari SR flip-flop tidak memiliki kondisi ambigu. Yang terakhir ada T flip-flop, berfungsi sebagai penghitung atau toggle antara 0 dan 1. Nah, kita masuk di aplikasi flip-flop. Register adalah menyimpan beberapa bit data dalam sistem digital. Yang kedua ada counter, yaitu menghitung pulsa clock atau event. Yang ketiga ada memori, yaitu elemen dasar dalam memori komputer. Yang terakhir ada pengendalian sistem digital, digunakan untuk sinkronisasi dalam pengolahan sinyal. Nah, terima kasih. Sampai sini saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.